Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Dan insya Allah mempelajari biografi seseorang yang masih hidup ataupun sudah meninggal, bagian yang tidak asing bagi setiap muslim. Di masjid ini pun kita sudah membedah biografi para nabi-nabi, walaupun baru 3 yang berjalan. Insya Allah Allah mudahkan kita selesaikan. Dan sudah puluhan dari serial sahabat, serta akan terus kita membahas biografi mereka supaya kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan dan juga mengambil pelajaran dari hidup mereka. Ini kurang lebih isi daripada inspirasi hijrah. Dan pada malam ini insya Allah beliau akan memperkenalkan dirinya. Kita persilahkan seperti biasa. Baru kemudian akan terjadi diskusi ringan di antara kita untuk lebih mengorek lagi kira-kira seperti apa perjalanan menuju mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal Islam sehingga menjadi mu'allaf. Serta bagaimana istiqamah tentunya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas waktunya. Ya, perkenalkan jemaah, nama keislaman ana Malik Gucili. Guci itu suku Minang ana, Li itu marga Cina ana. Nama ana sebelumnya itu Michael Erlangga. Nama baptis ana dahulu Franciscus de Sales. Alhamdulillah, dulu ana seorang penganut Katolik yang keras, fanatik. Ana bergereja di katedral. Setelah itu ana sempat menjejaki agama Buddha. 2 tahun lamanya Ustadz sebelum keislaman ana. Dan Alhamdulillah di tahun 2018, tepatnya di 13 April, ana menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Baik, mungkin di awal teman-teman pengen tahu secara kekeluargaan, background keluarga, antum dari mana asalnya, orang tua dari mana, berapa orang bersaudara. Fadal. Kalau papi ana, beliau dari Pontianak, Ustaz. Beliau Chinese Pontianak. Kalau mami ana beragama Katolik. Beragama Katolik yang alhamdulillah setelah 2 tahun keislaman ana, beliau pun sudah masuk Islam. Oh, alhamdulillah. Dan bernama Yusuf sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu mami ana, beliau dari Minang, Bukit Tinggi. Beliau dulu sempat ikut papi ana agamanya. Jadi memang kami sekeluarga tumbuh di lingkungan Katolik. Berarti tadinya dari muslimah? Dari muslimah. Terus murtad ke Islam, ke Katolik gitu? Betul. Habis itu kembali lagi ke Islam? Kembali lagi alhamdulillah saat keislaman ana di hari itu juga beliau menyatakan syahadat kembali Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Berapa orang bersaudara? Ana 3 orang bersaudara Ustaz. Ada cici ana, kakak perempuan ana berbeda ibu. Namun dari ibu ana, mami ana 2 bersaudara. Ana memiliki adik. Laki-laki Ustaz. Alhamdulillah beliau juga sudah Islam. Di hari ana masuk Islam Ustaz. Kecuali cici ana, semoga Allah beri hidayah. Dalam agama apa? Kalau cici ana masih Katolik Ustaz. Berarti dari cerita antum tadi ini secara umum kemungkinan besar berarti ibu tadi, ayah, papi, atau papi sama mami antum, kemudian adik antum ini masuk Islam karena melihat antum gitu. Karena melihat. Bismillah seperti itu Ustaz. Ya. Baik, secara pendidikan apa yang antum tempuh selama ini? Ana dari kecil bersekolah di sekolah Katolik Ustaz. Di kota mana? Di Jakarta, SD-nya SD Budaya Santo Agustinus Ustaz di Buaran. Terus SMP sempat melipir ke negeri, SMP 139. SMA ana pindah ke Bogor, itu di SMA Budi Mulia Lordes Bogor, depan Kebun Raya. Lalu SMA ana sempat masuk ke Universitas Pertamina, ana bermain basket di sana. Setelah itu, karena ana masuk Buddha, ana memiliki kerjaan di wihara di Eka Lokasari, di Sukasari Bogor, ana pindah ke Universitas Pakuan di Fakultas Hukum, Ustaz. Bagaimana ceritanya nih dari Katolik pindah ke Buddha ini? Pertama kali kembali ke ketika anak kelas 5 SD Ustaz.
Ana menemukan 2 buku nikah. Yang dimana tadi sebelumnya sudah Ana announce bahwa orang tua Ana nih Katolik. Gitu. Dan kami selalu ke gereja. Qadarullah, Ana melihat laci lemari terbuka dan itu ada 2 buku nikah. 2 buku nikah ini Ana baca, Ana buka. Di dalam buku nikah tertulis agama papi dan mami Ana itu Islam. Jadi langsung Ana tanyakan di waktu Ana kelas 5 itu Ana tanya ke mami Ana, kok bisa begini? Bukankah kita gak boleh mainin agama? Bukankah kita seorang Katolik yang taat mengikut Kristus? Mami Ana bilang, dulu papi masuk Islam untuk menikahi saya, kata mami. Loh, ini kan kontradiktif dengan ajaran papi yang begitu taat kepada Kristus gitu. Hadis itulah saya berusaha mencari agama yang benar itu seperti apa. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Namun gimana sih cara nyembah Tuhan yang benar? Gitu Ustaz. Dan memang Ana besar di Biara. Alhamdulillah dulu Ana bergereja di Katedral Santa Ana Ustaz Duren Sawit. Di situ Ana juga aktif, nggak cuma sekolah minggu. Ana sebagai anggota gereja, pelayanan, dan Ana mengikuti pendidikan. Bahkan Ana bercita-cita waktu itu menjadi seorang pastor. Gitu Ustaz. Belum sempat jadi pastor? Alhamdulillah enggak Ustaz. Tadi lanjutin waktu antum menanyakan kepada ibu tadi. Kok bisa kita permainkan agama gini-gini? Karena buku nikahnya Islam. Kan beliau bilang, ya papi kamu dulu masuk ke Islam. Antum gak lanjut tanya lagi, terus kenapa sekarang bisa Katolik? Ya, mami terpaksa. Mami terpaksa, Ustaz. Mami terpaksa, keadaannya terpaksa untuk mengikuti agama beliau. Tapi mami mendoakan Ana di depan Ana langsung. Semoga kamu menemukan jalan yang benar, nak. Di kamar waktu itu Ana ingat sekali di daerah Pondok Kelapa waktu itu rumah Ana. Di Palembang. Murtadnya mami ini ke agama Katolik itu setelah lahir kedua anak ini atau dari awal-awal nikah? Gak sempat ditanya. Dari lahirnya Ana. Lahirnya Ana baru mengikuti Katolik. Tapi tidak disebutkan faktornya ya? Iya, gak disebutkan. Ya ini memang banyak terjadi ikhwan dan akhwat sekalian fenomena kita di Indonesia ya. Karena mau menikah akhirnya pindah agama. Ya, banyak juga orang-orang non-muslim yang karena mau nikah sama muslim atau muslimah, mereka pindah agama Islam, tapi setelah itu akhirnya mereka meninggalkan lagi. Tentu banyak faktor ini ya. Mungkin salah satu penyebabnya karena tidak terdidik dengan benar, ya, terbina dengan benar ke Islam, atau memang dasarnya ada orang non-muslim. Saya bukan bilang papi antum tentunya, tapi secara umum mungkin mereka memang menjadikan itu tadi senjata hanya untuk menikah. Setelah menikah baru kemudian dia memberikan ultimatum pasangannya kalau mau pindah ke agama saya, kalau tidak bersama-sama. Itu juga banyak kami temukan kasusnya begitu. Jadi memang harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Untuk menikah dengan orang non-muslim, ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani itu dibolehkan dalam surah Al-Ma'idah kalau laki-lakinya muslim. Perempuannya yang ahli kitab. Tetapi di sini tentu anjuran para ulama kalau ini pun harus terjadi di sebuah wilayah di mana kita minoritas, tidak ada muslim yang bisa dinikahi, ya. Dan antum khawatir terjerumus dalam zina. Sehingga di wilayah itu kita nggak dapatkan muslimah untuk menikah, kita sendiri khawatir fitnah besar, maka kita menikah dengan wanita ahli kitab. Ya, walaupun dia tidak masuk ke agama kita. Nah, itu dibolehkan. Tetapi kalau di wilayah kayak kita mayoritas muslim di Indonesia, untuk apa? Gitu kan? Ini tidak dibutuhkan. Karena banyak sekali muslimah. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah larangan menikah lintas agama ini. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati bi'idni. Karena orang-orang non-muslim itu akan mengajak kepada neraka. Dan juga Allah mengajak kalian kepada surga dan pengampunan dari sisinya. Jadi memang jangan main-main. Apalagi kalau sampai kasusnya kayak tadi. Contoh kita ambil dari Akh Malik. Akhirnya awalnya muslim. Murtad, mau gak mau akhirnya anak-anak ikut jadi agama yang terakhir begitu ya. Andai saja misalnya papinya tadinya bertahan dalam keadaan Islam, berarti anak-anak juga lahir dalam keadaan Islam. Karena sudah masuk Islam tadinya kan. Baik. Selanjutnya, pada saat antum sementara, tadi antum bilang sempat aktif di gereja segala macam. Apa yang memotivasi, kenapa harus aktif di gereja? Antum sendiri atau papi antum yang suruh? Ya. Pertama memang diarahkan oleh papi.
Cuma memang Ana memiliki semangat beragama waktu itu. Memang keluarga kami dididik untuk beragama taat, untuk tidak meninggalkan ibadah ekaristi atau yang biasa orang suka gereja hari Minggu itu, kayak gitu. Juga Ana menempuh pendidikan Katolik, dari kecil memang disekolahkan oleh papi Ana. Karena Ana juga mengikrarkan bahwa Ana bercita-cita menjadi seorang pastor. Begitu, Ustaz. Berarti pendidikannya ke arah situ, Teh? Ke arah situ, Ustaz. Betul. Sempat lanjutin studi ke luar negeri atau apa untuk kita? Belum, Ustaz. Alhamdulillah belum. Tadi kan kita bicara ini masalah dari Katolik nih, sudah Katolik. Terus pindah ke agama tadi lagi, belum disampaikan kenapa sebabnya? Iya, yang pertama Ana menemukan banyak Ke kontradiktif. Hindu tadi ya? Ke Buddha, Ustaz. Ke Buddha, oke. Buddha. Ana menemukan banyak kontradiktif di agama Nasrani, Ustaz, di Katolik ini. Di mana mereka beramal, Ustaz, tapi bentrok dengan perkataan yang ada di Alkitab. Izin Ana sampaikan sedikit, Ustaz. Salah satunya terkenal orang-orang Katolik ini suka makan, mohon maaf, babi, Ustaz. Makan babi. Sedangkan di Alkitab itu disebutkan dalam kitab Imamat bab 11 ayat 7, bisa dibuka. Dan juga di bab Ulangan ayat 14 dan 18, dinyatakan demikian juga babi. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, maka haram itu bagimu. Tapi mereka konsumsi babi, Ustaz. Begitu juga Ana dan keluarga, hobi banget dulu makan babi. Seperti itu. Begitu juga masalah. Itu dulu. Dulu. Alhamdulillah, Ustaz. Begitu juga perkara anggur. Di mana setiap perayaan Ekaristi, bahkan ketika ingin menjadi seorang Katolik yang taat, yaitu dengan cara dibaptis, resmi menjadi Katolik, itu harus meminum anggur sebagai lambang darah Kristus. Lambang darah Kristus. Padahal nggak ada hubungannya anggur sama darah ya? Iya, relate-nya di mana? Roti dengan daging dan tubuh Kristus. Berarti kita makan tubuh Tuhan kita sendiri dong. Minum darah Tuhan kita sendiri dong. Bukankah itu perbuatan yang sangat keji, Ustaz? Kan begitu. Gak masuk logika. Lalu larangan minum anggur pun ada di kitab Imamat bab 10 ayat 9, juga di kitab Efesus bab 5 ayat 18, di Amsal bab 31 ayat 4 sampai 5. Anggur itu membuat kita terhuyung-huyung dan terhina. Dan disebutkan apabila seperti mungkin modelnya seperti tafsir, Ustaz. Jadi kalau ada perkataan menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak senang, itu artinya kita melakukan dosa. Dan mengapa kita melakukan dosa dengan sengaja? Padahal Alkitab telah menjelaskan. Bukankah seorang yang beragama itu harus berpegang teguh dengan kitab yang dianutnya, kan begitu, Ustaz? Udah begitu, ketika Anda tanyakan tentang konsep ketuhanan, Ustaz. Ketuhanan Yesus Kristus. Tanya ke pastor. Iya, Anda tanya ke pastor, bahkan ke monsinyor. Suster, bruder, semua sudah Anda tanyakan, Ustaz. Dan gak ada yang membuat hati Anda ini tergugah untuk puas gitu, Ustaz. Enggak, sama sekali. Karena ketika Anda tanyakan, mengapa Yesus itu dijadikan Tuhan oleh kita? Dan kenapa kita sembah Yesus? Dia berkata karena ada mujizat bahwa bukti nyata Yesus itu Tuhan adalah dia lahir tanpa seorang bapa. Anda berpikir, Ustaz, alhamdulillah, kalau begitu, alangkah lebih cocoknya Nabi Adam menjadi Tuhan. Mengapa? Karena Nabi Adam bukan dilahirkan, tapi dihadirkan tanpa bapak sekaligus tanpa ibu. Bukankah itu lebih ajaib, Ustaz? Itu bentrok dan kontradiktif dengan akal manusia harusnya kalau yang sehat ya, Ustaz. Awal muncul pertanyaan dan keraguan antum seperti ini karena diskusi sama teman-teman aktivis gereja, atau memang ada kelas yang antum hadir, antum bertanya pada dosen untuk pengajarnya, itu gimana? Ana punya kelas, Ana berdiskusi dengan teman-teman, dan Ana rajin baca Alkitab, Ustaz. Dan di mana orang Katolik ini nggak ada satupun, Ana bisa jamin, nggak ada satupun yang menghafal Alkitab, Ustaz. Karena Alkitab itu diganti-ganti sama mereka. Ya, ada revisi. Betul, Ustaz. Dan kalau katanya kitab suci itu kan tidak tersentuh. Loh, kok suci ada revisi? Kan gitu, Ustaz. Ini udah kontradiksi menurut diri Ana waktu itu. Itu di umur berapa itu muncul itu dan mulai kapan setelah antum aktif di gereja baru muncul itu?
Itu sekitar SMP, Ustaz. SMP sampai SMA terus Ana mencari betul-betul, Ustaz. Kadang tadi mulai dari... Waktu sekolah di sekolah Kristen tadi itu? Betul, Ustaz. Sampai di SMA puncaknya. Ana menemukan kata-kata dari kitab Yohanes, Ustaz. Bahwa Alkitab itu nggak semuanya Injil. Injil itu di Alkitab cuma ada 4 bab. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi mereka ini 4 Injil, berarti kan yang dibawa oleh Yesus. Sedangkan perjanjian lama itu adalah Taurat. Itu menurut kami waktu itu, Ustaz. Dan perjanjian baru sisanya itu adalah surat-surat Paulus. Dan kitab-kitab yang disematkan. Sedangkan ini tertulis di Yohanes bab 16. Yohanes berarti Injil. Bahwa ada kalimat Yesus bersabda, apabila ia telah datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang hanya ia dengar, itulah yang ia katakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Waktu itu kita percayanya ini Roh Kudus, Dad. Disingkapnya Roh Kudus. Hari Pentakosta 50 setelah kenaikan Yesus Kristus, turunlah Roh Kudus katanya. Dengan tersambar api. Padahal kalau kita lihat berarti kesurupan maksudnya gitu, Ustaz. Iya gitu, Ustaz. Oke, sekarang masih Katolik terus antum bahas nih. Betul, Ustaz. Karena memang... Sekarang pindah transisi. Karena antum ini fanatik dengan Katolik. Terus antum sudah mulai ragu dengan banyak pertanyaan tersebut. Sebelumnya ada rentetan antum melihat buku nikahnya papi dan mami antum. Muslim. Kenapa kok bisa ke agama Buddha tadi ya? Iya. Ya. Karena sudah terdoktrin di keluarga anak khususnya. Agama Islam itu adalah agama teroris. Itu yang kami yakini. Agama teroris. Ntar relate sama saya ketemu sama teman-teman yang dianggap style-nya kayak teroris. Kayak kita jenggotan, cingkrang gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi... Kalau antum bilang harusnya kayak kita gitu semuanya. Iya, kayak kita. Barakallahu fiikum. Ini jenggot semua gitu. Gitu, Ustaz. Nah, jadi Ana sampai di situ, Ustaz. Oke, sekarang bagaimana nih proses pindah ke Buddhanya? Kan bertanya terus nih, SMP, SMA. Kapan mulai pindah ke Buddha? Kenapa harus ke Buddha? Setelah Ana Antum sudah tinggalin Islam karena doktrinnya keluarga itu adalah agama teroris. Iya, dan banyak hal tuh, Ustaz. Waktu itu antum tidak sempat mencari tahu tentang Islam hanya karena doktrin seperti itu? Iya, dan karena memang di media yang Ana lihat di TV, kayak mungkin dulu zaman Nurdin Entop ya, Ustaz ya. Amrozi dan segala macamnya gitu, Ustaz. Itu membuat Ana takut dengan Islam, Ustaz. Dan agama ini agama bahaya Ana lihat. Tapi kalau Islam itu teroris, kira-kira masih ada yang tenang gak orang di Indonesia ini? Hah? Perasaan yang pegang ekonomi banyak orang non-muslim ya. Tempat ibadah mereka terbuka dengan baik. Mereka usaha di tengah-tengah muslim tidak ada yang ganggu. Itu memang kasusnya kasus individual. Pemahaman yang salah tentang bab jihad. Dan tidak ada sama sekali yang mendukung. Bom Bali, bom Kuningan, bom kemana itu tidak ada yang dukung sama sekali. Di antara para ulama-ulama kita itu mustahil ada yang dukung. Jadi ini adalah masalah kasus individual. Oke, sekarang berarti intinya antum tolak Islam waktu itu karena tadi doktrin itu. Betul, Ustaz. Oke, sekarang antum apa yang menarik antum pindah ke Buddha? Kenapa Buddha? Pertama, Ana tetap harus beragama waktu setelah Ana meninggalkan Katolik. Karena Ana udah menganggap agama itu tidak benar. Selesai. Karena banyak pertanyaan yang kontradiktif yang belum terjawab. Okay. Betul, Ustaz. Ana tidak puas dengan hal yang, apalagi mereka sering berkata, ya udah imani aja. Imani aja dan imani aja. Lu gimana saya mau iman kalau saya nggak percaya? Kan gitu. Nah, masuk ke Buddha itu karena pertama tadi harus agama di Indonesia ini harus beragama dan hanya 5 agama yang diakui waktu itu kan, Ustaz. Ana pilih Buddha karena memang keluarga ada Chinese, Ustaz. Dan Chinese itu kan adalah seorang Buddha gitu, Ustaz. Maksudnya seorang yang beragama atau berakhlak Buddha. Seperti itu, Ustaz. Jadi karena Ana percaya bahwa Tuhan itu tetap ada, cuma Ana ragu dengan konsep ketuhanan Yesus Kristus. Buddha berarti punya konsep ketuhanan. Di waktu Ana belajar kitab Yogeswara sama Pak Wana, dosen Ana di Fakultas Hukum, itu dan juga Suhu Siansing, pemimpin Mahayana Indonesia, salah satu pemimpin Mahayana Indonesia di Eka Lokasari Bogor, itu Ana tanya tentang konsep ketuhanan. Ya, punya konsep ketuhanan.
Dan singkat cerita, itu Ana menemukan kalimat di kitab Yogeswara. Jadi kalau ada orang bilang, saya pernah lihat kitab Tipitaka, itu mustahil, Ustaz. Karena Tipitaka itu semuanya terpecah. Nah, sub Tipitakanya namanya Yogeswara, salah satu yang orang mungkin kenalnya yang diambil oleh Biksu Tong Samcong. Sun Gokong, Ustaz. Oke? Mereka tahu, saya nggak tahu. Oke. Iya. Nah, itu ada perkataan di sana bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak maupun tidak diperanakan, Ustaz. Oh, ada begitu? Yes, ada kalimat seperti itu maknanya, Ustaz. Maknanya. Mereka arahkan kemana itu? Ya, mereka katakan itu ya Tian atau Tuhan. Karena di Buddha kan ada, kalau sembahyang tuh dulu, Ustaz, bagian Tian itu kita menghadap langit memang, nggak menghadap patung. Patung tuh dewa-dewa. Patung untuk apa? Patung itu mereka bilang itu untuk simbol agar kita fokus. Kalau di Katolik juga ada dulu namanya devosi, kayak begitu, Ustaz, sama. Jadi fokus untuk agar kita punya ada objeknya. Yes, objek dalam beribadah. Tapi kan nggak bisa ngomong. Iya itu makanya bodohan, Ustaz. Kalau itu dianggap sebuah objek pun harusnya kan ada responnya. Betul, Ustaz. Terus berapa lama tuh? Dari umur berapa untuk masuk ke Buddha? Buddha tuh berarti di 2016, Ustaz. 2016 sampai 2018. Masuk Islamnya? 2018. 2 tahun setelah itu? 2 tahun setelah itu. Oke, sekarang setelah tekuni Buddha selama 2 tahun, apa yang membuat antum meninggalkan lagi nih? Nah, Alhamdulillah, Ana waktu itu kuliah di Pakuan, Universitas Pakuan, Fakultas Hukum. Ana bertemu dengan 3 orang teman Ana, Ustaz, yang tampilannya jenggotan dan cingkrang. Teroris tadi? Iya. Yang dianggap teroris. Iya. Terus teroris ini kok baik gitu, Ustaz? Maksudnya? Baiknya apa? Traktir makan. Iya, akhlaknya Masya Allah, Ustaz. Beliau adalah orang-orang yang gak pernah nyinggung-nyinggung agama lain. Maksudnya terus ketika kita, waktu itu Qadarullah punya proyek hukum, Ustaz. Punya proyek hukum bareng berempat, karena satu kelas juga waktu itu. Kita sering hangout bareng, akhirnya ngobrol, Ustaz, di situ. Sampai kalau kita mau di hari-hari Minggu atau Sabtu, Ustaz, ibadahnya orang Buddha tuh di sana, itu dia nggak ganggu kita, Ustaz. Terus ketika mereka sholat, itu mereka nggak ngajak-ngajak Ana, nggak ngeledek-ledek misal, yuk sholat gitu, nggak. Dan Masya Allah beliau bertiga, yang berdua alhamdulillah masih hidup, hafizahullah, yang satu sudah meninggal, tabrakan qadarullah di puncak, semoga Allah rahmati. Mereka sholatnya rajin, Ustaz, 5 waktu. Tidak seperti umat Islam yang anak temukan, kebanyakan. Yes. Terus mereka tidak minum khamr. Sebagaimana banyak umat Islam, anak punya teman minum khamr ikutan sama anak ya, zaman dulu, Ustaz. Ikutan sama anak minum khamr. Nah, bahkan mereka sholat duha itu, anak tanya sholat di pagi hari itu apa sih? Sholat duha. Sholat duhanya kenceng, Ustaz, ke masjid. Masya Allah. Bahkan terus kalau sholat 5 waktu, sebelum adzan, mereka ke masjid, Ustaz. Ana bilang, ini 3 orang aneh nih. Tapi masa teroris kayak gini? Ana bilang, mustahil gitu kan. Teroris kok baik gitu. Apa cuma siasat atau gimana? Ana tetap gak percaya kan. Masih curiga? Masih curiga, Ustaz. Teroris. Apalagi yang satu orang Australia, Ustaz. Orang Australia. Nah. Itu satu fakultas? Satu kelas malah. Tiga-tiganya, Ustaz. Satu kelas. Nah, terus akhirnya kita suka berdiskusi kan, Ustaz, namanya orang hukum, kita berdiskusi. Tapi pakai substansi. Atau orang sekarang mungkin bilang hujjah atau dalil. Kan begitu, Ustaz ya. Nah, lama-lama nyerempet bahas agama, Ustaz. Di sini poinnya. Nyerempet agama, terus kita discuss sampai di titik mereka kenalkan Ana dengan kajian Dr. Zakir Naik, hafizahullah. Dan juga mengenalkan kajian antum, Ustaz, barakallahu fiik. Begitu. Nah, di sana Ana sempat dapatkan diskusi tentang perkataan yang tadi Ana sebut di Alkitab Yohanes bab 16 tadi, Ustaz, bahwa akan ada yang datang. Dan bukankah ayat tadi yang roh kebenaran akan datang setelahku, dia akan memuliakan namaku, dia akan berkata-kata hanya dari apa yang ia dengar, dan dia akan berkata-kata tentang hal yang apa yang akan datang. Terus di ayat lanjutannya, dia akan memuliakan namaku juga Allah Bapa di surga. Nah, ini relate dengan ayat
Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ila akhir al-ayah. Jadi ternyata ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul untuk kalian. Dan aku membenarkan apa yang ada di tanganku. Juga dari Taurat. Juga membenarkan tentang seorang yang akan datang setelahku bernama Ahmad. Bukankah ayat ini begitu relate Sat gitu? Ya. Oh ternyata manusia yang, maksudnya makhluk yang disebut di Alkitab ini merujuk kepada ayat ini Sat. Itu yang mereka bukakan kepada Ana. Itu sempat kita berdebat Sat, berdebat yang dahsyat Sat, berdebat. Kita kalau berdebat kayak marah-marah memang gitu loh. Cuma dari tadi antum dilihat kayak marah-marah di sini. Iya, Ana emosi Sat, Ana dibohongi soalnya. Oke, terus. Dan ayat ini begitu apa ya? Menggugah hati Ana untuk melihat sisi Islam dari sisi yang lain gitu Sat. Dan mereka jelaskan bahwa ketika anak tanya tentang teroris apa segala macam, nggak ada, teroris itu nggak begitu, nggak ada ajaran Islam kayak begitu, ngebunuh orang, mendolimi orang. Bahkan orang-orang kafir di negeri Islam pun dijaga kan begitu Seth, kata mereka. Udah singkat cerita, anak terus main sama mereka kan, karena anak nyaman, masya Allah Seth, gitu. Sampai ketika anak di 13 April 2018 ketika sudah dibukakan tentang konsep ketuhanan sama mereka. Dan anak ingat tadi kelewat Set. Kalimat di Buddha yang ada Tuhan itu satu, tidak beranak juga diperanakan. Ternyata relate dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Gemetar hati anak Set. Apa ini agama yang betul gitu Set? Nah, sampai sebelum itu lanjutin dulu. Ada poin penting teman-teman sekalian. Ternyata orang muslim yang jauh dari agamanya atau buat maksiat bukan hanya berefek pada dirinya. Ya, tapi berefek pada orang-orang non muslim. Tadi Akh Malik sempat tertunda bahkan atau mungkin tidak mau masuk Islam di awal karena dia punya persepsi negatif tentang orang muslim. Terjadinya dari beberapa individu muslim. Dia berbuat sesuatu yang salah dalam agama bukan hanya efeknya pada dia. Membuat orang-orang non muslim jadi tidak mau masuk Islam. Ya alhamdulillahnya kalau orang-orang non muslim sekarang dapat inspirasi seperti Malik. Ada teman-teman yang datang orang muslim berdiskusi dengan dia. Itu pun mereka punya argumentasi yang cukup ya. Tetapi orang-orang non muslim yang tidak sama sekali kan kesian. Mereka berada dalam kondisi terus membenci Islam dan bisa berbahaya kalau sampai meninggal dalam keadaan non muslim, gitu kan? Sebagaimana keyakinan kita itu bisa membawa ke neraka, gitu ya. Baik, fadhal. Nah, alhamdulillah Seth. Ana sebelum 13 April itu, Ana malamnya dapat mimpi Seth. Ana dapat mimpi, Ana ditempatkan di hutan yang lapang Seth. Hutan yang lapang. Di ufuk kiri sana itu ada gunung, di kanan sana ada lautan Seth. Kayak gambar anak-anak kecil mungkin gitu. Itu di senja sore hari dan ada satu nggak ada satupun orang, tapi ada satu suara yang berkata kepada Ana sholat Seth. Berkata kepada sholat. Suaranya itu keras Seth. Keras banget, ngebentak Ana gitu Seth sholat. Sampai Ana terbangun dan Ana gemetar Seth. Ana takut akan hal itu. Itu tidur siang, malam? Malam Seth. Malam, oke. Tidur malam. Pagi Ana bangun, keluar ketemu Mami. Terjadilah diskusi Islam dengan Mami. Nah, Mami sempat bilang, ya mungkin itu hidayah nak. Lah, nggak ngerti hidayah itu apa? Apa film-film yang kayak di TPI zaman dulu? Kan gitu. Ya anak menilai dengan dohir-dohir aja kan gitu. Terus, oh enggak, hidayah itu petunjuk. Kata Mami anak gitu. Petunjuk. Dan agamamu itu tergantung teman dudukmu, kata Mami anak begitu. Teman dudukmu. Oke, anak jemput, anak pergi ngebut pakai motor ke rumah temen, ngajakin teman-teman tuh ke Gunung Pancar saat di Sentul. Sambil ngopi di sana, ngobrol. Ana yakin akhirnya dengan, singkat cerita Ana yakin dengan konsep ketuhanan di Islam. Kenapa ke gunung? Mau nggak ngopi. Oh bukan karena mimpi itu, kan gunung sama lautan. Oh bukan. Enggak.
Gitu Ustaz. Jauh banget ngopinya di gunung tuh. Namanya Gunung Pancar Ustaz. Oke. Di Sentul. Terus? Nah, terus ana di sana ngopi, ngobrol, menjelang asar, ana nggak tahan untuk mengucapkan syahadat Ustaz. Karena ana sudah dibukakan betul-betul. Bahwa apalagi ada perkataan, ana yakin bahwa kayak tadi tuh Yesus tuh. Ada koneksinya dengan Injil dan tadi. Kayak gitu Ustaz. Dan Yesus itu nggak mengetahui hari kiamat. Sedangkan mereka bilang Tuhan itu pasti tahu tentang hari kiamat atau segala hal. Tapi Yesus mengatakan di Yohanes, tidak ada satupun melainkan hanya Bapa di surga yang mengetahui tentang hari itu atau hari kiamat. Itu adalah bantahan yang paling telak untuk orang-orang Nasrani yang mengaku Yesus itu Tuhan. Bahwa dia tidak mengetahui hari kiamat. Akhirnya sebelum asar, Anda katakan kepada teman Anda, tolong bimbing gue masuk Islam. Ya udah, lo mau Arab atau Indonesianya? Yang bener bagaimana? Gak tahu kok lo nanya gue kan gitu. Gitu Ustaz. Taib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, teman-teman Anda dua tuh pada nangis Ustaz. Yang dua nangis, yang satu kan salaman Ustaz. Nangis Ustaz. Akhirnya singkat cerita, Anda bingung. Habis ini harus ngapain? Anda gak bisa sholat. Tapi Anda punya bekal maksudnya. Anda udah hafal Al-Fatihah dari kecil Ustaz. Karena Anda sering dengar orang baca Al-Fatihah di masjid. Di masjid baca Al-Fatihah pakai speaker. Terus juga surat Al-Asr ya Ustaz ya. Orang TK segala macam suka gebrak-gebrak meja sambil baca wal asri begitu Ustaz. Unik nih agama kata Anda dulu kan gitu. Kita aja nyanyi-nyanyi di gereja gak pernah ganggu orang kan gitu. Ini ganggu orang kan gitu. Kayak gitu Ustaz. Akhirnya yaudah itu terusin aja baca katanya. Cuma antum harus belajar tajwid yang betul. Tapi waktu itu diajarin sholat gak? Ana diajarin sholat. Berarti abis asar tuh? Pas asar, sebelum asar Ana diajarin sholat Ustaz. Sampai sempet Ana waktu bersedekap Ustaz. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Harusnya kan gini Ustaz. Ana Allahu Akbar. Kebalik kan Ustaz. Pas Ana lihat temen, salah Ana puter. Gitu Ustaz. Oke, sekarang hari pertama masuk Islam. Bagaimana antum membawa ini kepada keluarga? Ya, malam sore setelah sholat asar di Adzikro Sentul Ustaz. Itu Ana langsung pulang. Ana ngebut, Ana pengen bilang bahwa saya sudah Islam. Ana pulang, qadarullah Ustaz, itu keluarga lagi ngumpul, keluarga besar. Lagi ngumpul, tapi papi gak ada. Papi gak ada. Lagi ngumpul keluarga besar, Ana masuk. Ada orang Islam memang, ada orang Islam kan. Karena ngundang tetangga juga gitu. Ada acara? Ada acara. Ustaz. Langsung aja, Assalamualaikum. Ini aktivis gereja, calon pastor, Assalamualaikum gitu yes. Mereka kaget, hah? Kan Ana dipanggil Mike ya, Mike salam. Iya salam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ana sudah Islam. Iya, mami Ana seketika nangis. Mami bilang, Mami juga mau kembali ke Islam. Iya syahadat nih, cepetan sebelum mati. Gitu, Zat. Jadi antum yang bantu? Ana bantu. Asyhadu alla ilaha illallah. Waktu itu masih belepotan ya Zat. Gak tau lah sin, shin bedanya apa, Sot gak tahu. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pasti beliau fasih. Iya, qadarullah. Beliau masih terbata-bata juga waktu itu. Ya. Iya. Alhamdulillah beliau belajar Quran sama Ana sekarang. Jadi langsung syahadat di depan tamu-tamu semua? Betul, begitu juga adik Ana todong. Kamu, saya bilang. Iya. Alhamdulillah papi ini memang keluarga kita ini Sat, memang alhamdulillah di keluarga besar tuh punya power Sat. Maka kalau kami bicara gak ada yang nentang. Mau gak kamu masuk Islam? Kalau kamu gak mau, kamu ikut sama keluarga sana. Kamu ikut sama keluarga yang bukan Islam. Jangan ikut sama saya sama mami. Enggak kak, saya mau. Ya udah, syahadu. Hidayah dari Allah. Umur berapa adik antum waktu itu? Adik Ana tuh SMA saat baru masuk SMA waktu itu. Baru masuk SMA. Saat. Tapi saya mesti tanya fatwa ulama, boleh nggak? Ya. Khusus mengancam orang untuk Islam. Enggak, tapi beliau menerima sama benar Ustaz. Ya, karena memang konsepnya kan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi oke. Ayah masuk Islam pada saat itu? Langsung semua Ustaz. Ada keluarga lain juga di situ non muslim? Ada Ustaz.
Apa respon mereka? Diam aja terkaget Ustaz, diam gitu. Oke, nextnya papinya gimana nih? Nah papi pas tahu, anak kan takut, anak paling takut sama papi Ustaz. Ana masih sembunyikan Islam Ana dari papi waktu itu awal-awal. Cuma Ana nggak bisa sembunyiin ketika sholat. Tunggu sampai di sini Ustaz, afwan. Ternyata Ustaz, mereka ngajarin Ana sholat itu laki-laki harus ke masjid. Kan begitu. Terus Ana mau tahu tentang gimana sih setelah Islam ini ya Ana harus apa? Oh harus belajar kata dia. Belajar kemana? Bisa ke masjid kajian atau antum masuk mahat atau apa katanya. Oh kalau ke mahat kayak berat deh nanti dulu. Ternyata saat Ustadz punya Ustadz 3 orang ini adalah murid Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala. Ana langsung dibawa ke sana saat untuk kajian pertama. Gitu. Qadarullah waktu itu ternyata maksudnya Ustadz Yazid libur saat akhirnya Ana dibawa malah ke Ustadz Fathi bin Yazid. Hafidhullah Ustadz. Ya begitu. Nah anak ketemu Ustadz Fathi ditemukan oleh mereka. Kata Ustadz Fathi belajar antum di sini. Belajar tauhid yang pertama. Agar antum bisa tahu mana syirik. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang dibolehkan, mana tidak. Dan kembali lagi tadi. Akhirnya anak sholat kan harus ke masjid. Nah papi anak bingung kok. Ini anak gamisan. Cina gamisan gitu. Di rumah ada patung Yesus tuh segede gitu. Kan gitu Ustaz. Akhirnya ya udah dia nanya. Gamis itu beli atau dikasih? Ada yang kasih, ada yang beli waktu itu Ustaz. Ana senang kali dengan gamis. Nah, terus udah gitu, ya, papi kan ngomong lu gue, papi ngomongin lu gue ke anak-anaknya. Lu masuk Islam? Iya Pi, kenapa? Papi mau gitu dong. Enggak, Tuhan kita nih Yesus. Loh kemarin ke Buddha gak marah. Kan gitu. Ke Buddha gak marah. Iya enggak, kita kan orang Cina, gak apa-apa Buddha. Kata dia gitu. Gak konsisten dong. Gitu Ustaz. Akhirnya ya udah, anak abis itu setelah sholat, anak berdiskusi. Setelah sholat asar, anak berdiskusi dengan beliau. Kenapa kamu gini. Kenapa lu gini. Ya saya menemukan konsep-konsep yang dahulu saya tidak temukan di agama papi itu. Gitu. Saya temukan jawabannya di sini, Pi. Nih, kayak ini yang anak sebutkan tadi. Tapi papi qadarullah, ya balik lagi mungkin hidayah, Ustaz. Enggak begitu. Dia malah bilang, ya udah agama gue yang gue katanya. Terus lakum dinukum waliyadin. Terus oh ya udah makin bagus deh kan gitu, Ustaz. Nah, waktu itu anak minta. Tapi tidak ada paksaan untuk antum kembali ke Katolik atau ke Buddha. Ada saat waktu itu kan sempat akhirnya ribut keluarga Ustaz. Ribut besar. Sampai menyalahkan mami Ana. Ana bela mami, enggak orang saya duluan yang Islam. Saya duluan yang Islam. Gitu lah. Jadi bukan karena mami. Gitu. Terus sampai-sampai waktu itu. Sebentar dulu, apa yang antum ambil pelajaran dari ekspresinya tadi dia? Hah? Tegas itu ya. Berarti antum terus tegas dengan kebenaran itu. Ini pilihan saya, ya saya mau begini. Ini nomor 1 memang ketegasan itu kalau prinsip saya itu dalam agama. Sisanya adalah pilihan antum. Antum pilih makanan, antum pilih pasangan hidup, antum pilih pekerjaan. Antum harus punya prinsip. Itu penting. Satu dunia pun mengatakan kenapa kau beli makanan itu? Ya saya suka. Tunjukin begitu karena saya suka. Antum pergi restoran sama teman-teman. Tujuannya ke sana mau beli nasi goreng misalnya. Karena terkenal. Pas tiba di sana antum buka buku menu, antum lihat ada mie goreng. Hati saya mau mie goreng. Ya udah pilih mie goreng. Walaupun teman antum semua bilang enggak nasi gorengnya enak. Ya udah saya lagi pengen ini. Harusnya begitu karena itu tidak ada sesuatu yang harus memaksa kita mencontohin orang gitu ya. Contohnya. Ya. Akhirnya tadi keluar ribut besar. Iya ribut. Menyalahkan mami antum tapi antum membela. Betul. Ana bela. Bahkan keluarga besar lain juga jadi ikut-ikutan gitu Ustaz. Dan Ana meminta pendapat dengan Ustaz Fathi. Bagaimana seharusnya ini. Dan ya kalau papi antum gak mau. Ya sudah, memang gak boleh bersama mereka. Harus cerai ya Ustaz. Oh harus cerai. Oke, kalau memang Allah yang berkehendak seperti ini saya ikuti. Karena Allah Tuhan kita. Terus saya gak butuh siapapun. Saya cuma butuh Allah. Maksudnya harus cerai ini gimana? Dia pisah. Antara papi sama mami? Iya karena papi kan yang gak mau. Papi yang gak mau kan Ustaz gitu. Iya betul. Karena dalam keadaan non muslim. Oke, akhirnya karena Ana juga ngerti hukum. Ana ceraikan mereka Ustaz. Ana ceraikan.
Ya karena papi sekali lagi sebelum sebelum sidang nih Set, anak tanya, papi mau nggak masuk Islam? Enggak, papi nggak mau. Kan nggak boleh. La ikraha fid din ya Set, nggak boleh ada paksaan. Oke ya udah, selesai. Mami tetap dalam keislaman dan ini yang mami mau ternyata selama ini. Mami yang mami mau ini gitu lah. Ya akhirnya mereka bercerai pisah rumah. Itu tahun berapa? Itu di 2018. Di tahun yang tuh masuk Islam itu. Tepat bulannya anak lupa. Oke. Terus berjalan waktu, kan ini Papi Antum ceritanya masuk Islam juga nih. Gimana ceritanya? Nah setelah itu, anak kan nimba ilmu akhirnya ke Mahat Set. Mahat Tahfidz Set, Abu Bakar Al-Akhdari. Tapi Allah Maha Adil ya. Karena bawaannya tegas, masuknya ke majelis taklimnya Ustadz Yazid juga. Emang Antum sejalan. Jadi emang harus ketemu begitu. Karena di sini yang Katolik masuk sama kita sedikit soft. Insya Allah. Yes. Tapi oke ya. Terus selanjutnya? Iya. Jadi akhirnya pisah. Terus ana nimba ilmu di Mahat Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari Set. Yang kemarin ke kantor Set. Ya, kebetulan kan jemaah ana bekerja di tempat beliau di Uhud Tour Ustadz Khalid masalah. Baru bergabung beliau sama kita. Ya silakan. Nah terus Ustadz Abu Bakar yang menamai ana Malik Set. Gitu. Dan ana belajar tahsin di sana. Alhamdulillah ana pun mengambil tahfidz di sana Set. Alhamdulillah. Nah, setelah itu 2 tahun kan Set. 2 tahun. Ana tetap mengunjungi papi ana. Rumahnya di Bekasi. Berarti 2018 sampai 2020. Betul. Oke. Ana tetap mengunjungi beliau karena ya beliau papi ana. Dan kehidupan kami dahulu sangat harmonis. Makan malam bersama, main, hangout apa semua, jarang ribut gitu. Set. Tapi ketika agama jadi ribut kan gitu. Set. Ya, yang Ana pilih harus. Tapi udah benar. Antum dengan cara tetap silaturahim dengan keluarga non muslim itu sudah benar. Betul, Set. Karena Ya, kan terus? papi ana gitu. Nah, akhirnya Ana kesana, Ana tetap, Ana ngobrol hal lain aja kesana, nggak ngobrol agama, nggak. Ana ngobrol hobinya beliau, Vespa lah atau apa. Ana ngobrol otomotif atau juga makanan kesukaan beliau gitu-gitu aja sambil Ana juga terapis kan, Set. Ana terapis, Ana bisa berbekam. Ana bisa bekam. Alhamdulillah Ana fasdu juga bisa. Guru Ana Bang Randi Abdul Hadi. Alhamdulillah Ana juga bisa kiropraktik, Set. Jadi Ana sembari kesana, sembari terapi papi Ana. Gitu aja udah. Nggak. Dan kalau waktu sholat, Ana sholat. Udah itu aja yang Ana tunjukin ke papi Ana, nggak banyak ngomong. Karena papi Ana juga temperamental, Set. Iya, bisa samurai dia keluarin tuh kalau Ana. Oke, terus berjalan gimana? Berjalan. Sampai akhirnya mau syahadat Papi Antum ini gimana? Qadarullah beliau jatuh sakit. Beliau Di tahun kena 2020 itu? Yes, Ustaz. Ya, Parkinson. Beliau sakit keras. Dan beliau karena Parkinson terkena halusinasi, Ustaz. Dia bilang ada anak kecil lah berdiri di mana-mana. Dia bilang ada ini, ada itu, segala macam. Saya bilang, ya itu gangguan. Papi harus beriman yang betul supaya nggak diganggu, biar dijaga sama Allah. Emang gimana katanya caranya? Syahadat. Tiba-tiba, ya udah gimana syahadat? Tiba-tiba saat lagi di telepon tuh, itu saksinya hari mana Sat? Ana di 2019 menikah Sat. Ana menikah. Saksinya hari mana? Ana sambil telepon, Ana bimbing asyhadu alla ilaha illallah. Beliau mengucapkan syahadat. Masya Allah. Sampai hari ini qadarullah beliau malah setelah syahadat 2 minggu kemudian beliau drop banget badannya. Sampai hari ini beliau nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk membalikan badan ke kanan ke kiri aja udah nggak bisa. Set. Ana mohon doanya semua. Umur berapa sekarang? Sekarang udah 70. Set. Alhamdulillah Allah datangkan hidayah di akhir-akhir begitu waktu ya. Oke, itu tahun 2020 berarti masuk Islam ya? Beliau ya. Artinya sudah 5 tahun beliau masuk Islam. Sekarang betul. Oke, setelah masuk Islam kembali sama mami berarti? Nah qadarullah mami sama papi ada hal yang anak nggak bisa. Oke, baik. Qadarullah nggak bisa rujuk mereka. Baik, ini semua perjalanan sudah dari awal biografi antum sebelumnya, backgroundnya dan segala macam dan antum masuk Islam. Sekarang antum bisa tanya atau sampaikan kepada ikhwah kita di sini, apa yang membuat antum bisa mau istiqamah, mau konsisten menjaga keislaman antum? Ya, yang pertama anak. Secara pribadi aja, antum apa yang antum programin dalam sehari, apa yang antum cari komunitas kah, antum hadir majelis ilmu kah, apa yang antum lakukan? Oke. Karena dulu kan sempat masuk juga saat akhirnya alhamdulillah
Ana juga lulus S1 Syariah, Ustaz. Alhamdulillah. Di mana? Diambil syahadanya di LPBA Al-Abbas, Ustaz. Di Bekasi ada. Ana pernah di Mahat Badr Al-Wafa Bogor juga, Ustaz. Di mana di sana dididik memang ya mahat gitu kan. Mahat kesehariannya ya. Ini setelah tahun 2020 tuh masuk kuliah tuh? Di 2019. Oh pas tahun menikah? Iya, betul. Masuk kuliah, jadi Papi Antum masuk Islam, Antum masih kuliah syariah betul, itu? Betul, sembari bisnis, Ustaz. Jadi ambilnya kelas ekstensi. Itu ada, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Yang 24 jam juga kalau di Mahat ada, setelah itu di tahun 2000. Berarti kita bisa ambil kesimpulan di sini Antum istiqomahnya itu dengan cara Antum menekunin, dengan cara masuk di Mahat. Betul, begitu? waktu itu begitu. Dan kalau terus akhirnya kebawa, kebiasaan itu kebawa. Karena kan di Mahat juga belajar bahasa Arab 24 jam, saat di Mahat Badr Al-Wafa Bogor itu 24 jam bahasa Arab. Ana 6 bulan pertama, cerita dulu. 6 bulan pertama itu Ana dihukum terus, Ustaz, kena ukubah terus, Ustaz. Kenapa? Karena Ana kan gak bisa, alif bata tuh awalnya kan Ana gak bisa. Terus Ana masuk situ juga buta bahasa Arab gitu, Ustaz. Selalu mukhalif, Ana melanggar gitu. Akhirnya Ana lari 8 keliling lapangan bola, dihukum. Tapi itu malah membuat Ana makin semangat bahwa that's the point. Kalau ada kesusahan, setelahnya pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu Ana yakin di situ. Nah, sampai hari ini, apa yang Mahat kan sudah selesai nih. Betul. Sampai hari ini, untuk menjaga stabilitas iman Antum, apa yang Antum lakukan? Pagi biasanya setelah subuh, Ana baca Quran, Ustaz. Ana baca Quran. Kalau sebelum subuh, Ana tambah hafalan Ana, bukan tambah Ana murojaah. Alhamdulillah, Ana sempat menghafal 30 juz, Ustaz. 3 tahun barakallahu fik. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semua. Terus juga Ana menjaga itu, dan tapi berat banget, Ustaz. Berat banget, apalagi kerja udah punya anak ya, Ustaz. Habis itu Ana rutinkan untuk hadir di majelis ilmu, Ustaz. Ana masih hadir di Ustaz Fathi, Ustaz. Dan juga kalau Ustadz ada setiap bulan di Ustadz di sini kan. Nah itu kiat-kiat Ana seperti Ustadz. Dan Ana mengajarkan apa yang Ana dapat dari Mahat ke keluarga Ana. Sekalian murojaah ilmu Ana. Ana ajarkan istri Ana bahasa Arab. Alhamdulillah. Ana ajarkan keluarga Ana ilmu tajwid. Alhamdulillah. Sama tahfidz. Berapa lama proses tahfidznya? Tahfidz total itu jadinya 4 tahun, Ustadz. Total. Dari 2019 itu? 2018, karena 2018 6 bulan kemudian Ana udah bisa baca Quran, Alhamdulillah. Setelah itu mulai tahfidz sampai 2023 berarti? Betul, Ustaz. Terus. Sekarang kenapa nggak terjun di dakwah kalau begitu, kalau sudah punya background syariah? Masih mau menekuni lagi lebih dalam? Itu pertama, Ustaz. Dan Alhamdulillah kan Ana umur juga masih 26 tahun, Ustaz. Dan masih banyak ustadz-ustadz yang ya Antum barakallahu fik, Ustaz. Jangan disebut Ana, iya. Sedang tanya Antum. Iya, maksud Ana. Kena balighu anni walau ayah kan ada. Nah, tapi masih banyak lah orang-orang yang lebih afdol, Ustaz. Ana masih mau menekuni jalan ini gitu, Ustaz. Dan dakwah itu kan gak mesti di mimbar ya, Ustaz. Iya. Ana juga dakwah keluarga Ana. Ya, itu yang maksudkan. Jadi bukan berarti saya bilang tadi kenapa nggak berdakwah, bukan berarti harus tampil di sebuah podium atau di masjid gitu ya. Betul. Dakwah dan lingkungan Antum. Sebagai contoh misalnya, ini mungkin penutup ya. Apa yang Antum lakukan setelah Antum tahu kebenaran ini kepada teman-teman Antum dulu, Katolik? Apakah Antum masih kontak mereka? Antum ada keinginan nggak mengajak mereka diskusi? Kan Antum ini sudah punya, kalau di kacamata Anda backgroundnya sudah bagus. Iya. Sudah tahu agama mereka, tahu ada hal-hal yang keliru tadi, sampai papi Antum pun akhirnya bisa syahadat. Ini kan sebenarnya bisa jadi sebuah bekal untuk mengajak mereka. Betul. Begitu juga dengan tadi teman-teman yang Buddha gitu kan. Antum bisa menjelaskan tadi tentang masalah makna al-ikhlas yang ada di buku mereka. Artinya ada upaya ke sana gak? Iya, jadi Ana udah ngajak, Sat. Chat apa segala macam. Tapi gimana lagi? Bahkan Ana di unfollow, Sat, dari Instagram. Mereka gak mau diskusi sama Ana, Sat. Ya gak apa-apa. Yang penting sudah ada upaya. Betul. Ana mencoba mengajak, Ana coba discuss, tapi ya mereka gak mau. Itu bukan asing, karena Nabi Muhammad SAW waktu beliau dapat dinobatkan jadi Nabi, yang paling pertama nolak kan Abu Lahab, itu pamannya sendiri. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang mayoritas keluarga beliau itu menolak. 13 tahun dakwah di Mekah itu dalam beberapa asar disebutkan cuma 153 orang yang masuk Islam.
Intinya sebenarnya sih dalam beberapa perbedaan perselisihan tentang jumlah kaum muslimin, nggak lebih dari 250 orang yang jumlah masuk Islam. Itu banyak yang paling menolak dari keluarga beliau sendiri. Itu perang Uhud, perang Badar itu yang memegang bendera sengaja dari suku Abdiddar, dari turunan kakek Nabi. Perang yang pegang bendera orang non muslim ya, orang Quraisy. Yang pegang juga benderanya orang non muslim di Uhud itu adalah dari suku Abdiddar. Sampai 10 orang bersaudara, 11 orang sama budak mereka. Itu untuk menunjukkan permusuhan mereka. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Kita tidak pernah tahu berapa banyak Quraisy yang masuk Islam. Seperti Abbas sendiri paman Nabi masuk Islam pembebasan kota Mekah. Jadi maksudnya jangan berhenti sampai di situ. Mungkin ada cara lain yang bisa, mungkin dari keluarga papi antum gitu kan. Yang bisa tetap, mungkin siapa di antara mereka yang lunak hatinya. Sebagai contoh Nabi SAW pernah mengundang keluarga-keluarga beliau. Khusus untuk menyampaikan Islam, tapi rupanya begitu ngomong pertama Abu Lahab sudah marah, nolak, ya dia emosional dan nolak. Alihadi, tabban lak alihada jama'tana, celaka kau Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami. Ya. Maka Nabi SAW tutup majelis, tidak dibicarakan Islam pada saat itu, mereka makan pulang. Terus Nabi SAW buat undangan yang kedua tanpa Abu Lahab. Nah disitulah masuk Islam Sofiyah, ibunya Zubair bin Awam, tante Nabi SAW, gitu kan. Nah itu salah satunya. Jadi tetap ada upaya dengan harapan justru orang-orang ini yang perlu kita kasih petunjuk kan. Kita tidak tahu hidayah itu kapan. Nah, tadi contoh papi antum hanya dengan antum bilang ya ini itu bisa harus dengan keimanan yang benar dan segala macam. Kita tidak tahu tutur kata kita yang mana yang bisa menyentuh orang. Baik, ini mungkin alhamdulillah informasi yang sudah kita ambil dari Akh Malik. Semoga antum bisa mendapat pelajaran tentunya. Baik, begitu saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Jazakallah khair Malik tentang berbaginya dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari semua ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.